Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mendoakan semoga amal kita, amal puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa saudara-saudara kita yang ada di penjuru manapun, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, semoga amalan puasa dan semua amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan sama-sama tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kalau tidak salah informasinya Ibu RT. Ya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita, tetangga kita yang sedang umroh, semoga diberikan kelancaran dan juga kembali lagi sampai Indonesia, sampai rumah selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi. Sanadnya sampai ke Rasulullah dari para sahabat. Hadis ketiga dari bab yang kita baca atau hadis ke-300 dari awal. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Siapa anak Umar ini? Nama beliau Abdullah. An radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya, Umar dan anaknya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in, kata Nabi. Semuanya, kullukum ra'in, semua dari kalian, kata Nabi, ra'in, pemimpin. Mau yang jenggotnya putih, jenggotnya hitam, masih muda, sudah
tua, kulitnya hitam, ada yang putih, coklat, semua dari kita ini pemimpin. Berarti anak cucu kita ini nanti the next penerus pemimpin. Semua dari kita ini Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Nabi, kita ini pemimpin. Fi ahlihi, yaitu kalau ada pemimpin, dia bukan pemimpin yang versi kita, maksudnya bukan pemimpin tak punya jabatan, ada visi kekuasaan, bukan apa yang lagi ramai ini Pak? Apa yang lagi ramai ini? Yang lagi ramai ini orang menyamar jadi CEO perusahaan. Dia bukan CEO, biasa aja, orang biasa. Maka apakah pemimpin juga? Kata Nabi, tetap pemimpin. Pemimpin siapa? Fi ahlihi, keluarganya. Berarti dalam keluarga itu ada anak, ada istri, pemimpinnya siapa Pak? Lakian. Makanya lakiannya haruslah tegas. Jangan jadi lakian ini jadi kaum tulang lunak. Tahu kaum tulang lunak? Yang ketujuh berjoget kayak binian. Nah itu jangan. Model kayak berjoget bebencongan. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Memimpin laki-laki itu tegas, kuat. Ini kalau ada di komplek kita ini pina lemah lembut, maksudnya lemah lembut itu pina gemulai lakian. Nah, mana adakah di sini RT RW atau ketua masjid? Kirim baik ke Dagestan aja sudah. Andakannya si siapa? Islam Makassar, Hamzat. Nah itu dididik di sana. Ternyata kita ini semua pemimpin, fi ahlihi, di keluarganya masing-masing. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dilanjutkan oleh Nabi, karena kita ini pemimpin, nanti akan mas'ulun, diminta pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya. Pelan-pelan kita bahas dulu yang tinggi-tinggi dulu. Kau yang punya jabatan, kau pejabat, kau gubernur, wali kota, presiden, menteri, nanti diminta pertanggungjawabannya. Ketua, bendahara, sekretaris, semua dimintai nanti pertanggungjawabannya. Jadi jangan main-main. Kalau dikasih jabatan sama negara, dikasih jabatan oleh Pak Presiden, jangan seenaknya. Tapi memang jarang banget di Banjarbaru ini adalah Pak, khutbah itu membahas pejabat korupsi adalah. Pinanya khotibnya kedua nih juga Pak. Nah kita ini kan ini curhat di kalangan ustadz-ustadz aja lah. Banyak ustadz-ustadz ini ceramah paling waktu khutbah kayak ulo nih babnya sabar, jangan iri dengki, tapi menyenggol-nyenggol yang korupsi ini seharusnya ini kan yang perlu dipadahi itu. Amunnya kayak bapak-bapak ini yang sudah rajin-rajin ke masjid ini dipadahi. Cuma nang koruptor ini nang ngalih nang kadewani memadahi, bukan ngalih dipadahi, kadewani memadahi kadang. Padahal tegas, nanti pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya. Ini tanda tangan siapa nih? Kenapa boleh lahan sawit ini dibuka? Siapa yang diizinkan? Oh, ternyata orangnya si Anu tuh menandatangani inya diizinkan. Padahal bolehnya sekian hektar dilebihi ribuan hektar. Ini tanggung jawabnya berat. Kenapa? Menyangkut umat. Jadi kita ini siapapun nanti adik-adik yang mau jadi pemimpin, betul-betul dasarnya ini harus dikuati dulu. Kenapa? Karena setiap yang kita pimpin, kata Nabi, nanti dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat.
ini ada duit sagan beulah aspal, duit aspalnya 1 miliar sekian meter, tebalnya itu 1 miliar itu dapat sekian senti, ternyata diulahakan yang asalnya harusnya berapa aspal tuh Pak yang bagus 10 senti, tiba-tiba diulahnya kada sampai 10. Berapa kira-kira Pak diambilnya? 2. Ya Allah, punya 2 terlalu benar. Tapi sama-sama kada boleh juga. Diulahakannya berapa? 5 cm, setengah hilang. Nah yang setengah ini, yang 5 cm, jangan harap nyaman di dunia, tapi nanti di akhirat ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua lolos tes dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang adik-adik yang kecil-kecil nih, jangan takut nanti jadi pejabat, jangan takut jadi wali kota, gubernur, gas. Insya Allah yang penerus-penerus nih, nanti jadi gubernur, jadi presiden semua. Kenapa Pak Ustadz? Karena kalau bukan orang yang baik dari kita yang jadi presiden, yang jadi pemimpin, pejabat, amunnya kada hendak, ulun sudah mengaji ulun sampai Faisal, asa kada hendak takutan kena jadi pejabat ulun. Kada jadinya maju gara-gara mendengar ceramah nih, akhirnya yang mengisi pejabat itu siapa? Orang-orang yang ketujuh LGBT, menghalalkan minuman keras, membolehkan judi online, itu kan yang diisi. Akhirnya undang-undang pun hancur. Semoga Allah menjaga negara kita ini, amin. Amin. Wal mar'atu, kemudian ibu-ibu di belakang bingung. Oh, yang dimintai pertanggungjawaban cuma bapak-bapak ini aja yang di depan ini. Berarti ibu-ibu di belakang aman. Dilanjutkan kata Nabi, wal mar'atu, dan perempuan. Yang perempuan, ra'iyatun, pemimpin. Di mana pemimpin? Fi baiti zaujiha, di rumah nang laki. Itulah kenapa mama itu, ibu atau bini pian itu rumah tuh hafal sebukuan. Nang anak ini, ma kaos kaki mana sebutiknya ini, cariin di laci nomor 2 warna biru, dibuka laci nomor 2 tuh, ada gak? Diugai-ugai, datang mamanya 2 detik, set langsung dapat kaos kakinya. Ini ajaibnya emak-emak nih. Kenapa? Pemimpin di rumah. Ya kadang yang matur di rumah ini kadang nang laki, kadang nang bini. Nang laki ini tahunya habis mandi apa Pak? Maandak handuk ditilam. Nang laki ini habis maandak handuk ibainya tilam. Siapa yang maturnya? Nang bini. Mana handuk dia nak ditilam aja, dada ya bang satu mat. Kenapa? Pemimpin. Dan nanti istri itu, wanita itu, mas'ulatun, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatiha, yang di rumah nanti. Jadi ibu-ibu di rumah pemimpin, di rumah anak pian pimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah anak pian itu Bu dapat makan, dapat pendidikan? Sudahkah disuruh sembahyang? Sudahkah inya tuh ditabur belum sembahyang? Diingatkan sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. As-salatu khairum minan naum. Lewat kamar, dibuka kamarnya lawan mamanya. Kasihannya anak gue, guring. Kada tega aku membanguni, aduh sakit dibanguni, kasihannya. Lebih kasihan lagi Bu lebih kasihan lagi Pak kamu yang masuk neraka terbakar di dalam situ panas, lebih kasihan lagi. Sekarang ini kan ya Allah macam-macam tetamu. Assalamualaikum. Iya masuk. Waalaikumsalam. Siapa? Ulun Michael inggih hendak
izin hendak membawa anak pian berjalan, Bu. Oh, itu anak ulun siapa ya ngarannya ya ulun kalau pindah takutan tokoh yang dikisah di sama. Nah, Sumiati kan? Nah, itulah apa ngarannya anakku lagi di kamar di lantai atas, masuklah dulu di sana. Disuruh pacarnya tadi masuk ke kamar berduaan aja, dan orang tuanya ikhlas ridho. Ya Allah, ulun pikiran orang kada sampai lagi dibiarkan di kamar, kada tahu apa ada yang mengawasi. Habis itu keluar, ulun berjalanan dulu Bu lah Pak lah, karena boleh sampai rumah jam 10 ya. Woi jagakanlah anak pula. Diberi izin malahan berpacaran, ya Allah. Jangan kayak itu. Ini logika zaman sekarang ini terbalik. Seharusnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hendak apa ya? Hendak membawa anak pian berjalan. Apa anak pula ini? Macam-macam dia berjalan. Punya anak datang lamar. Jangan dibawa berjalan macam-macam, dibawa ke sini. Kada tahu apa yang digawe itu. Nah, kenapa ini ulun tegaskan? Karena nanti kita dimintai jawaban oleh anak kita. Sudah kamu menyuruh anak sembahyang, bandung lagi. Jadi kita harus menyuruh anak sembahyang. Sudah azan, sudah ini. Cuma kadang anak nih sudah sembahyangnya tuh kecepatannya 400 km per jam. Yung. Sudah sembahyang, bujur aja padahal sudah mau sembahyang. Nang mama nang apa menabur, macamnya sembahyang, untung pulang sembahyang Bu itu anak pian tuh. Meskipun ya kadang kecepatannya seitu pang udah. Tapi kita ini dimintai pertanggungjawaban. Salah satunya apa Bu? Nanti makan. Pian sudah memakani anak pian kah? Makanannya tuh dari duit halal kah? Nah, ini penting. Makanya kita lihat kisahnya siapa manusia Quran di Indonesia nih Pak. Salah satunya Ustadz Adi Hidayat. Itu orang tuanya tuh di kisah beliau tuh orang tuanya biasa aja. Cuma yang diperhatikan oleh orang ibunya Ustadz Adi Hidayat itu apa? Makanannya. Contohnya hendak memasak anak-anak ayam. Hakun menyembelih seorang Pak nang mamani atau mengupahakan ke sebelah nang sudah dipercaya tukang jaga. Kita ini kan kada tahu tukang jaga nih. Tukang jaga berbismillah kah apa? Muncul keraguan. Tapi insya Allah semoga baik aja yang kita makan nih. Cuma kadang muncul pulang berita ada ibu-ibu membasuh ayam pakai baju apa tuh. Ada pulang nang di grup-grup WhatsApp nih kena. Wah takutan pulang nih pinanya ayam yang kutukar tadi ya. Nah, sebisa mungkin apa yang masuk ke perut anak kita itu usahakan halalan thayyiban, halal dan juga baik. Wal khadimu, apalagi kata Nabi, wal khadimu dan pelayan itu ra'in fi malli sayyidihi. Pelayan itu bertanggung jawab atas harta tuannya. Nah, ini penting. Ini penting. Masyarakat, menteri ini korupsi ini ada korupsi dana haji, ini ada korupsi ini, uang triliunan, ada korupsi macam-macam. Ternyata bukan cuma pemimpinnya, Pak. Mulai nang bawahannya korupsi. Siapa? Pembantu di rumah kada ada mengawasi, melihat duit tuan rumah, jadi duit real Pak. Melihat duit real tergugur, diambilnya. Berarti korupsi ini sudah naudzubillah banyak sudah, bukan cuma yang jabatan tinggi, yang rendah pun korupsi. Ini bahayanya. Padahal
pelayan itu bertanggung jawab, wa mas'ulun an ra'iyatihi, bertanggung jawab atas apa yang dia kelola. Contoh, pian punya toko, ada karyawan ini tugasnya sebagai kasir. Kasir ini bertanggung jawab uang yang ada di situ. Cuma hebatnya zaman wahini, Pak, ulun bingung juga apa sebabnya. Sebabnya tuh ulun bingung. Inya sudah kasir, bertugas kasir, CCTV di atas, tapi masih wani mengambil duit. Masih wani mengambil duit, viral beritanya. Keluhnya toko di Trikora. Ada apa? Mau diperjelas lagi, Pak? Berjual iwak kering. Nah, itu kasihan yang punya toko ikan kering tuh, Pak. Sampai rugi berapa juta, berapa puluh juta. Padahal kasirnya tuh CCTV ada, jelas. Tapi haram. Nah, bingung apa nih kira-kira nih. Makanya ulun sebagai ustadz mendoakan, ya Allah, semoga umat Nabi Muhammad ini sugih berataan. Sugih berataan. Karena ada alasan ulun ini mencuntani karena ada sugihnya. Nah, ini mencari pembenaran karena pembenaran yang seharusnya salah itu salah. Ada kalau dibujurakan. Terima kasih, Pak. 1, 2, 3, 4 menu, Pak. Istimewa hari ini. Pesan ulun jangan jarang, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian itu suami, itu istri, itu pembantu, pelayan, pekerja. Kami yang tidak termasuk 3 ini bagaimana? Saya jomblo, belum nikah. Bagaimana? Ditutup hadis ini oleh Nabi, fakullukum, semua dari kalian itu ra'in, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Bagaimana kepemimpinan kita, bagaimana laporan keuangan kita, bagaimana tanggung jawab kita ini. Ini seharusnya hadis ini nih dibaca di depan menteri-menteri Indonesia nih, supaya sadar. Menteri-menteri Indonesia supaya sadar, supaya ada yang mengatakan juga. Ini bahaya karena diingatkan nih, takutnya hilaf, lalai. Nah, itulah. Tapi yang penting ini pengingat untuk kita bahwasanya kita ini pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke hadis ke-301, an Amr bin Su'aib. Tulisannya yang membawa teks hadisnya itu ada ain mim ro. Ada ain mim ro. Kalau cuma 3 ain mim ro dibaca Umar. Tapi kalau ada 4 ain mim ro waw itu dibaca Amru atau Amr. Nah, berarti Umar bin Khattab itu tulisannya gimana, Pak? Umar ain. Nah, ada masjid Umar bin Khattab ain mim ro. Ini adakah anak cucu di sini yang dingarani Umar nih? Pinanya jarang, Pak, sudah ngaran sahabat nih. Pak Umar ada nggak di sini, Pak Umar? Meninggal sudah. Kita doakan yang mendahului kita semua menunggu di surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa an Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib, an abihi, dari abahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Kakek, ayah, anak, semua sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan sabda Nabi. Apa kata Nabi? Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk apa? Bisolah,
untuk melaksanakan sholat. Sembahyang, 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 sembahyang. Siapa yang menyuruh ini? Nabi. Nabi menyuruh kita yang punya anak atau yang calon ayah, siapapun nanti punya anak, suruh anak tuh sembahyang. Kira-kira banyak alasan nang mama nang abah ini kada menyuruh tadi. Salah satunya apa? Kasihan masih guring subuh tuh, kada mau menggarak. Padahal disuruh Nabi suruh anak pian itu bisalah. Ibu-ibu di belakang bertakun, umur berapa Pak Ustadz disuruh sembahyang ini? Ulun kada tahu. Kapan mulainya? Wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kita sholat ketika anak kita sudah umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Belum Pak, belum. Berarti kalau menyuruh umur anak sembahyang umur 7 tahun, sebelum umur 7 itu kita harus melajari sholat. Umur 6, umur 5 pelajari sembahyang. Apa yang kita pelajari? Baca Al-Fatihah, baca Qul huwallah, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Harus hafal dulu sebelum umur 7. Tapi kalau kita pikir-pikir Pak lah, ini pikir-pikir aja nih. Pian ini kan kayaknya Al-Fatihah kada ada kursus. Punya pian ingat flashback waktu bahari. Kita ini kan Al-Fatihah kada ada kursus menghafal Pak lah. Kenapa? Hafal sorang. Kenapa hafal sorang? Rancak mendengar di masjid, rancak dibawa ke masjid mendengar, diulang-ulang di sekolahannya. Kemudian apa? Rancak mendengar. Berarti apa Pak Ustadz? Sebelum umur 7 tahun itu perdengarkan kepada anak-anak kita ini yang baik-baik. Perdengarkan surah Al-Fatihah, perdengarkan surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu perdengarkan supaya apa? Hafal. Ini ulun kada melajari Pak lah. Ini ulun kada melajari. Masa-masa anak ini bisa menangkap itu umur berapa Pak kira-kira Pak? Yang ulun dapat 2 tahun infonya. Itulah kenapa umur anak 2 tahun itu kadang apa yang dipandirakan nang abah itu inya serap, inya rekam, kayaknya tak keluar pas sorangan, pas lagi bermainan. Misalnya nang abah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nang anak yang 2 tahun tuh kayak gini. Melihat dia. Tapi karena pas bermainan mobil, bermain boneka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Bepandir seorangnya. Kenapa? Ia merekam tadi itu. Tapi beda pulang punya bermainan mobil-mobilan. Tiba-tiba anak-anak bepandir menggerunung sorangan. Cerita ini diawali oleh seorang CEO yang menyamar sebagai beda pulang berarti nang abah ketujuh menonton drama Cina. Jadi tergantung apa yang disampaikan. Nah maka dari itu anak-anak waktu kecil itu banyak diperdengarkan apa Pak Ustadz? Nyata Quran sudah. Jangan musik dangdut gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di umur 7 tahun perintahkan anak untuk sholat. Kemudian apa kata Nabi? Wadribuhum 'alaiha. Kalau inya kada hakun sembahyang,